Para eksekutor ini tidak ingin kehilangan momen, langsung melibas Pak Hairul tersebut. Oke, kali ini aku bakalan membahas tentang sebuah kasus yang pernah terjadi di Karawang, yaitu seorang istri yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Namun sebelum dia membunuh, dia udah coba melakukan dengan cara yang lebih halus, yaitu menyantet, namun tidak berhasil. Dan akhirnya pembunuhan itu pun terjadi. Bagaimana ceritanya kita simak sama-sama di channel Syahpi Kru. Tersangkanya ini bernama Bu Nelewati dan mempunyai seorang suami, yaitu Pak Hairul. Nah, Pak Hairul inilah yang menjadi korbannya. Dan Bu Nelewati ini melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri dengan melakukan sewa pembunuh bayaran. Bu Nelewati ini adalah seorang pembisnis dari bos warung makan, yaitu warung makan Minang, dan dia mempunyai 3 orang anak yang sudah lumayan besar. Dan Pak Hairul ini seorang pengangguran yang banyak gayanya. Jadi dia ini kerjanya cuma nongkrong, main tenis, kemudian minta duit. Sebenarnya Bu Nelewati ini tidak terlalu meributkan masalah kelakuan Pak Hairul ini yang suka nganggur dan suka foya-foya. Namun yang sangat disesalkan sama Bu Nele ini adalah sifat dia yang suka berfoya-foya untuk wanita lain dengan menggunakan uang Bu Nelewati. Karena dari segi ekonomi Bu Nelewati ini termasuk orang yang lumayan cukup lah dari bisnis warung makannya tersebut. Dan masalahnya si Pak Hairul ini suka ngambil uang dari hasil jualan tersebut, dan uangnya tersebut digunakan untuk foya-foya kepada perempuan-perempuan lain. Dan bahkan dia sampai kawin lagi. Bu Nelewati yang mengetahui kelakuan Pak Hairul yang suka kawin ini awalnya terjadi keributan dan juga pertengkaran. Namun tetap dimaafkan sama Bu Nelewati ini dan juga berakhir damai. Ternyata damai tersebut tidak beneran damai sama si Pak Hairul. Pak Hairul tetap beneran kawin lagi sampai 4 kali. Dan anak-anaknya pun yang sudah dewasa sambil mengingatkan si ayahnya kalau jangan diulangin lah hal-hal yang seperti itu. Karena itu menyakiti hati ibu. Namun si Pak Hairul ini yang mempunyai watak yang sangat keras dan juga suka main kasar, malah marah kepada anaknya dan ingin memukuli anaknya. Jadi Pak Hairul ini manusia yang serba salah. Sudah jadi benalu, suka kasar lagi. Akhirnya timbullah dalam hati Bu Nelewati ini ingin bercerai. Namun dibatalkan sama Bu Nelewati tersebut karena dia tidak ingin melihat anak-anaknya tumbuh kembang tanpa ayah. Dan juga dia tidak ikhlas kalau misalnya harta yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri tanpa bantuan Pak Hairul harus dibagi 2 dengan Pak Hairul menjadi harta gono gini. Akhirnya Bu Nelewati ini mempunyai cara lain, yaitu dengan ingin menghabisi Pak Hairul tersebut dengan cara yang lebih halus. Yaitu dengan cara disantet. Bu Nelewati ini mempunyai kenalan seorang ojol yang bernama si Otong, dan dia menceritakan kronologi semua dan juga keluh kesahnya kepada si Otong. Karena mereka ini udah langganan dan kenal lama, akhirnya si Otong ini pun bersimpatik dan ingin berniat membantu si Bu Nelewati tersebut. Otong pun membantu seorang dukun untuk menyantet Pak Hairul tersebut, dan dia diberikan uang 5 juta oleh Bu Nelewati tersebut untuk menghabisi Pak Hairul dengan cara lewat santet. Namun 2 bulan setelah masa penyantetan tidak ada perubahan oleh Pak Hairul. Dia tetap sehat dan bugar aja. Dan percobaan pertama dinyatakan gagal. Tidak menyerah sampai situ, Bu Nelewati juga tetap ingin menghabisi Pak Hairul, namun dengan cara yang lebih kasar dan lebih masuk akal, yaitu dengan cara modus dibegal. Akhirnya si Otong juga membantu dan mengenalkan seorang teman yang bernama Iskandar. Nah, Iskandar ini diiming-imingi uang 30 juta apabila dia bisa menghabisi Pak Hairul, dan dengan di DP dengan uang 10 juta. Si Iskandar ini awalnya ragu-ragu karena dia mempunyai seorang anak dan juga mempunyai seorang istri yang apabila kalau misalnya dia ketangkap, siapa yang menanggung? Namun Bu Nelewati ini bersedia dan siap menanggung segala kebutuhan istri dan anaknya si Iskandar ini kalau misalnya Iskandar ini tertangkap dan tidak melibatkan dia. Dan itu pun ditandatangani di sebuah perjanjian yang menggunakan materai. Aneh kan? Karena sudah membuat perjanjian dan akhirnya si Iskandar ini yakin dan ingin melakukan eksekusi tersebut. DP 10 juta pun diambil dan mereka bersiap melaksanakan rencananya dengan motif yaitu begal. Hari yang ditentukan udah tiba, kemudian si Otong udah mengintai, ternyata si Iskandar ini ditunggu-tunggu sampai jam 12 malam tidak hadir. Dan ternyata si Iskandar itu ternyata kabur membawa uang 10 juta tersebut. Akhirnya rencana kedua pun gagal. Akhirnya si Otong pun memperkenalkan temannya lebih dipercaya lagi, yaitu 5 orang,
untuk menghabisi Pak Hairul tersebut dengan janji sama seperti tadi 30 juta apabila menghabisi Pak Hairul tersebut. Namun kali ini Bu Nelewati tidak ingin memberikan DP dan akan memberikan hasilnya ketika dia telah berhasil menghabisi Pak Hairul. Mereka pun mengatur pola pembunuhan dengan skema yaitu begal tadi itu. Akhirnya pada malam itu si Otong mengikuti Pak Hairul yang setelah pulang main tenis sekitar jam 11-an. Dia tuh terus membututin tuh si Pak Hairul. Dan ketika melewati tempat perkumpulan teman yang 5 tadi, teman yang 5 pun langsung menggiring si Otong tadi tuh. Dan mereka menunggu jalan sepi untuk mengeksekusi Pak Hairul tersebut. Pak Hairul yang merasa diikuti dan juga dia merasa curiga akhirnya tancap gas untuk pulang ke rumah. Akhirnya terjadi kejar-kejaran tuh di situ. Setelah kejar-kejaran dan sampai di depan rumah, hendak masuk ke rumah, para eksekutor ini tidak ingin kehilangan momen, langsung melibas Pak Hairul tersebut. Serangan senjata tajam sangat banyak yang masuk ke dalam tubuh Pak Hairul, mulai dari tikaman, kemudian tebasan, dan itu menimbulkan luka yang sangat banyak untuk Pak Hairul dan menimbulkan darah yang kemana-mana. Si Rizka, anaknya Pak Hairul tersebut, mendengar keributan tersebut akhirnya mengetuk si ibu untuk melihat ke depan ada apa sih di ribut-ribut tersebut. Namun si ibu nih, si Bu Nele ini pura-pura tidur dengan pulas dan pura-pura tidak mendengar. Akhirnya si Rizka ini memberanikan diri untuk melihat langsung ke depan ada apa sih ribut-ribut. Akhirnya setelah dia buka pintu, dia melihat bapaknya si Pak Hairul tersebut telah bersimbah darah dengan banyak luka tusukan dan tebasan. Akhirnya dia berteriak dan masuk ke tempat ibunya lagi, membangunkan ibunya, menggedor-gedor pintu ibunya, namun ibunya tetap tidur dan tidak menghiraukan, seolah-olah tidur sangat nyenyak. Dia pun berlari keluar minta tolong kepada warga dan juga kepada karyawan yang tinggal di samping rumahnya. Akhirnya setelah rame itu para warga datang untuk menolong Pak Hairul, si Bu Nelewati ini tiba-tiba keluar dengan histeris dan juga terkejut. Dan dia berskenario seakan-akan terkejut kenapa suaminya seperti ini. Dia pun terus berskenario untuk menutupi kejahatannya tersebut. Pak Hairul yang saat itu masih bernapas dibawa ke rumah sakit. Namun keesokan harinya Pak Hairul dinyatakan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Pak Hairul pun langsung dimakamkan oleh pihak keluarga dengan kesedihan. Di sana Bu Nelewati tetap berakting untuk menutupi kejahatan dengan keaktingan yang sedih banget gitu. Polisi yang menangani kasus ini melihat ada keganjalan di sini, di mana biasanya kalau misalnya begal itu ada harta benda yang hilang dan ini tidak ada. Berarti ada motif lain yang harus diselidiki. 5 hari setelah kematian Pak Hairul, akhirnya Bu Nelewati ini bertemu dengan si Otong di sebuah mall. Dan dia mengasihkan 10 juta pertamanya untuk para tersangka dan juga akan dibayarkan sisanya setelah Bu Neli ini meminta kepada Otong untuk tidak bertemu dulu sampai kondisinya kondusif. Dan ternyata Bu Nelewati ini tidak sadar kalau misalnya mereka itu diintai oleh polisi, karena polisi ini udah curiga dan mereka juga melakukan investigasi bagaimana sih keserahan Pak Hairul ini. Bu Neli ini tidak langsung ditangkap pada saat itu. Mereka tetap membiarkan untuk mencari bukti yang lebih kuat. Kemudian Pak polisi mengikuti si Otong ini dan mengikutinya sampai ke rumah dan langsung menyergapnya. Di sana Otong dibawa ke kantor polisi dan ditanyai dengan jelas mengenai kematian Pak Hairul. Setelah dilakukan interogasi, si Otong ini akhirnya mengaku kalau dia membunuh Pak Hairul bersama 5 temannya tersebut. Dan itu diotaki oleh Bu Nelewati. Dan mereka diberikan upah sebesar 30 juta kalau bisa menghabisi Pak Hairul tersebut. Setelah mendengar pengakuan si Otong, Bu Nelewati pun dijemput di tempat rumah makannya dan juga dibawa ke kantor polisi dan dia pun mengakui kalau dia yang membunuh suaminya. Keluarga semuanya terkejut mulai dari anak sampai pun keluarga-keluarga yang lainnya. Dia bingung bagaimana caranya menghadapi Pak Hairul ini. Sudah suka tukang kawin, suka ambil duit, suka foya-foya, tidak bantu keuangan keluarga, suka kasar lagi. Ditangkap, Bu Neli pun juga dikunjungi oleh keluarganya, bahkan keluarga Pak Hairul juga mengunjungi karena kasihan dengan Bu Nelewati ini, karena mereka sudah tahu dengan keadaan kondisi rumah tangganya Pak Hairul dan Bu Nelewati ini. Mereka juga kasihan sebenarnya sama Bu Nelewati ini karena kelakuan Pak Hairul yang tega banget gitu sama istri. Bahkan Pak Hairul ini tidak berperasaan, dia membawa istri mudanya ke tempat-tempat keluarganya, bahkan ke RT dekat rumahnya dan juga memperkenalkannya sebagai istri barunya. Dengan bangganya Pak Hairul mengatakan kalau istri barunya dengan hasil uang dari jerih payah istrinya. Mereka pun juga iba sama Bu Nelewati sebenarnya. Dan mereka meminta pada Pak Hakim dan Jaksa untuk meringankan hukuman Bu Nele ini karena atas dasar kemanusiaan.
Atas kasus ini, Bu Nelewati dan teman-temannya divonis 13 tahun penjara. Semoga menjadi pembelajaran kita kalau misalnya kita saling menghargai sesama pasangan dan juga saling sayang menyayangi. Begitulah kisahnya Bu Nelewati dan juga Pak Hairul yang harus berakhir di tangan 6 pembunuh bayaran. Bagi teman-teman yang ingin request kasus yang ingin saya bahas, silahkan klik di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.